Setelah keluar dari Demon Lair yang telah Gong Ting dan timnya selesaikan, Gong Cheng yang berada di sampingnya dan melihat ke arah para siswa yang lain pun lalu berkata, bahkan untuk menyelesaikan Lair lowest rank F, tim lain butuh satu zaman untuk menyelesaikannya, dan siapapun yang sekarang sudah di luar kecuali tim mereka. Gong Cheng berasumsi kalau mereka yang memilih keluar duluan pasti sudah menyerah untuk menaklukkan Demon Lair yang mereka masuki. Di sisi para siswa yang ketakutan, mereka yang kebanyakan trauma pun menangis dan mengatakan hal-hal yang tidak ingin mereka alami ketika mereka berada di dalam Demon Lair tersebut, seperti mereka terus berkata kalau mereka tidak ingin mati oleh monster yang mereka temui. Bahkan ada yang tidak ingin kembali menjadi seorang awakening karena saking menakutkannya monster kuat yang mereka lawan. Di sisi Gong Cheng, dia yang melihat si Chen dan timnya sedang duduk di depannya pun lalu tertawa dan kemudian berkata, kalau seperti dugaannya, si Chen dan gerombolannya pasti sudah menyerah duluan, dan dia yang berjalan menghampiri si Chen dan teman-temannya itu. Setelah memanggilnya, Gong Cheng dengan nada meledek pun berkata kepada si Chen, apakah mereka bisa menyelesaikan ujian kombat kelulusan mereka? Padahal sebelumnya mereka sok tangguh di hadapannya itu. Sebelum Gong Cheng akan meledek si Chen dan timnya itu, Gong Ting lalu memanggilnya dan menyuruhnya untuk menghentikan tindakannya itu. Karena wakil chairman datang ke tempat mereka dan mengajak Gong Cheng untuk memberikan salam kepada Karl Cavendish. Pada saat Karl Cavendish bertepuk tangan memberikan selamat kepada mereka kemudian berkata, kalau hari ini mereka benar-benar menyaksikan penampilan yang memukau. Karl Cavendish yang berjalan ke arah Gong Ting dan si Chen yang ada di belakangnya, di sisi Gong Cheng yang terlihat senang karena orang yang ada di depannya itu adalah orang yang berdiri di puncak kekuatan dunia. Pada saat Gong Ting menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Karl Cavendish, tak diduga Karl Cavendish melewatinya, dan memberikan selamat serta pujian kepada si Chen, yang hal itu pun membuat Gong Ting terlihat terkejut dibarengi dengan rasa malu dan amarah yang mulai ditujukan kepada si Chen. Di sisi si Chen yang dihampiri oleh Karl Cavendish, setelah Karl Cavendish memberikan apresiasi setinggi langit karena pencapaiannya itu yang bisa menyelesaikan Demon Lair Rank D hanya dalam kurun waktu 21 menit saja, yang bahkan party dari Pro Guild pun pasti kesulitan untuk melakukan apa yang sudah si Chen lakukan itu, Gong Cheng yang mendengar perkataan Karl Cavendish pun langsung terkejut, karena 4 orang tidak berguna yang ada di depannya itu. Selain bisa menyelesaikan Demon Lair Rank D, tapi mereka juga berhasil menyelesaikan Demon Lair tersebut dalam kurun waktu 21 menit saja. Berbeda terbalik dengan teman-teman si Chen yang berada di belakang si Chen. Mereka yang mendengar ucapan selamat dari Karl Cavendish pun terlihat sangat senang. Di sisi si Chen, dia yang melihat Karl Cavendish berada di depannya itu. Dia yang berjabat sebagai wakil chairman dari aliansi World Guild atau simpelnya dia adalah orang terkuat kedua yang masih hidup. Si Chen pun bertanya-tanya, apa yang sedang orang penting itu lakukan di sekolahnya itu. Setelah berkenalan dengan si Chen, Karl Cavendish pun berkata kalau perjalanannya kali ini sudah terbayar tuntas. Dan dia yang kemudian melihat ke arah Gong Ting, dia juga lalu memberikan selamat atas keberhasilannya. Karena menurutnya, Gong Ting juga adalah seorang awakening yang cukup hebat, karena dengan ia yang berhasil memimpin tim yang ia bentuk itu untuk menyelesaikan rank D di usia yang masih sangat muda. Hal itu benar-benar sangatlah hebat, dan karena pencapaiannya itu, Karl Cavendish pun memberikan pujiannya kepada Tuan Gong Lin, karena ia sudah berhasil mendidik Gong Ting dengan baik yang menjadikannya sebagai seorang awakening yang sangat hebat. Dan akhirnya diketahui, kalau Gong Lin ternyata adalah ayah dari Gong Ting. Tuan Gong Lin yang mendapatkan ucapan tersebut dari Karl Cavendish pun sambil tersenyum ia berkata, kalau Karl Cavendish terlalu memujinya dalam mendidik anaknya itu. Namun di balik senyumannya itu, Tuan Gong Lin benar-benar sangatlah marah kepada Gong Ting,
karena panggung untuk dirinya itu telah tertuju kepada seorang siswa yang entah muncul dari mana. Carl Cavendish yang berkata kalau ia sudah agak terlambat pun lalu pergi meninggalkan mereka. Dan di perjalanannya itu, ia berkata kepada kepala sekolah, kalau dia benar-benar sangat beruntung, karena sekolahnya berhasil mendapatkan duo bintang yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Di sisi Gong Xuan, selaku salah satu panitia dalam ujian kombat kelulusan yang diikuti oleh para siswa yang ada di tempat tersebut, karena ujian kombat kelulusan tersebut sudah berakhir, dia pun lalu menyampaikan sebuah pengumuman hasil dari kedua tim yang menyelesaikan Demon Lair Rank D. Karena dalam ujian tersebut menghasilkan 2 skor yang sempurna, dengan hasil tersebut, Gong Xuan menyampaikan, kalau kedua tim sama-sama jadi juaranya, serta semua anggota dari kedua tim akan diterima masuk ke Imperial Guild, yang hal tersebut pun membuat Ma Long serta teman si Chen yang lain pun senang, dan hal yang sama pun dirasakan oleh rekan tim dari Gong Ting. Namun berbeda terbalik yang dirasakan oleh Gong Xuan dan Gong Ting, karena mereka yang sudah melakukan segala cara untuk mencari perhatian dari orang-orang hebat, malah dipercundangi oleh seorang murid yang dulunya dianggap sampah tak berguna. Pada saat Gong Xuan berkata kalau hadiah dari pemenang ujian kombat kelulusan itu akan dibagi rata, serta si Chen dan Gong Ting selaku kapten dari tim yang mereka bentuk akan menerima posisi manajemen guild, si Chen dan Gong Ting pun terlihat terkejut, karena ia yang hanya mendapatkan hadiah uang dalam ujian tersebut hanya mendapatkan setengah saja. Dia yang sudah berjanji kepada King Zi kalau ia akan membayar hutangnya sebesar 1 juta yuan dalam waktu 1 bulan saja, tidak bisa melunasinya dan harus membutuhkan sedikit waktu lagi untuk mengumpulkan sisa hutangnya itu. Sementara di sisi Gong Ting yang memikirkan hal berbeda seperti harga dirinya itu, dia lalu berkata kalau peringkat 1 hanya akan ada 1, dan karena tidak butuh pemenang yang lain, dengan raut wajah yang serius, Gong Ting menantang si Chen bertarung 1 versus 1 untuk menentukan pemenang dalam ujian kombat kelulusan tersebut, yang hal itu yang didengar oleh orang-orang di tempat tersebut pun menimbulkan perhatian dan langsung menoleh ke arah mereka berdua. Gong Xuan sambil berbisik-bisik kepada Gong Ting pun berkata, kalau pemenang dari ujian kombat tersebut sudah selesai, dan dengan ajakan dari keponakannya itu kepada si Chen untuk bertarung 1 versus 1, Gong Xuan berkata kalau si Chen pasti tidak akan menerima ajakan duel tersebut, namun si Chen yang berpikir kalau itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan sisa uang yang dibagi kepada Gong Ting, si Chen berkata kepada Gong Ting, kalau jika dirinya menang dalam duel tersebut, Gong Ting harus menyerahkan uangnya itu kepada dirinya. Dan setelah disetujui oleh Gong Ting kalau si Chen bisa menang dalam duel melawannya itu, Carl Cavendish yang mendengar dan melihat kejadian itu pun menunjukkan perhatian lebih terhadap duel yang akan dilakukan seminggu dari sekarang oleh kedua kandidat dari pemenang ujian kombat kelulusan tersebut. Setelah role dalam duel mereka sudah disepakati, si Chen pun lalu pergi ke tempat King Zi dan menemuinya. King Zi yang sudah tahu tentang berita dari si Chen atas pencapaiannya yang ia dapatkan dalam ujian kombat kelulusannya itu, King Zi pun berkata, kalau awalnya ia mengira kalau si Chen hanya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan peringkat 1 saja, tapi King Zi tidak menyangka, kalau si Chen juga bisa memecahkan rekor dengan skor yang sempurna, dan melihat banyaknya berita yang membicarakan tentang si Chen. Hal itu pun membuat King Zi bisa melihat jauh ke depan, serta menganggap, kalau pilihan yang ia ambil adalah pilihan yang sangat tepat. Pada saat King Zi berkata kalau si Chen tidak perlu membayar uang yang ia pinjamkan sebanyak 1,5 juta yuan di beberapa waktu yang lalu, yang sekarang ia anggap sebagai investasinya kepada si Chen berkata kalau ia akan tetap mengembalikan uang yang ia pinjam itu. Dan dengan kedatangannya itu ke tempat King Zi di hari tersebut, si Chen berkata kalau ia ingin mengatakan 2 hal yang ingin ia sampaikan kepada King Zi, dan yang pertama soal tanggal pembayaran. Si Chen meminta keringanan dan King Zi berkenan memberikan waktu lagi selama 1 minggu,
karena hasil ujiannya berakhir imbang yang membuat si Chen hanya bisa mendapatkan 500.000 yuan. Dia yang akan melakukan pertarungan penentuan 1 versus 1 dengan juara yang satunya, yang pertarungannya akan dilakukan di Wild Player di luar kota dalam waktu seminggu lagi dengan taruhan uang sisanya serta peringkat pertama. Hal itu pun membuat King Zi yang mendengar perkataan si Chen terlihat terkejut. King Zi pun berkata kepada si Chen, kalau mereka yang masih seorang murid dan melakukan pertandingan di luar kota ke wilayah Wild Player tersebut, serta juga mereka berdua masih belum mendapatkan latihan guild party sama sekali. King Zi berkata kalau itu sangatlah berbahaya. Tetapi, si Chen dengan tenang meminta King Zi tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dan setelah memenangkan pertandingan penentuan itu yang ia bisa mengambil sisa hadiah uangnya itu untuk melunasi separuh hutangnya tersebut, si Chen pun akan memberikan material yang nanti akan ia dapatkan di wilayah Wild Player sebagai bunga atas keterlambatan ia melunasi hutangnya tersebut, yang hal itu pun membuat King Zi menimbulkan sebuah pertanyaan kepada si Chen. Karena dilihat si Chen sama sekali tidak takut memasuki Wild Player yang akan menjadi tempat pertarungan mereka dan hanya memikirkan tentang membayar hutangnya itu. King Zi meyakini sesuatu hal. Kalau pemuda yang ada di depannya itu bukanlah orang biasa-biasa saja. Dan kemudian si Chen pun memberikan alasan keduanya ia datang ke tempat King Zi. Dan setelah mengatakannya dengan rinci yang masih belum diketahui apa yang dikatakan oleh si Chen tersebut, King Zi yang mendengar apa yang dikatakan oleh si Chen itu pun sangat terkejut, sehingga ia pun tak sadar berdiri dari tempat duduknya itu. Tanggal 17 Juni sore hari, tepatnya di SMP King Sui, Kabupaten Changchang, akhirnya Xiao Yun pun selesai mengikuti ujian sekolahnya. Dan sambil melihat foto dia dan kakaknya di wallpaper handphonenya itu, dia yang sudah memasuki libur musim panasnya itu pun mengingat juga, kalau di hari yang sama dengan ujian sekolahnya, kakaknya itu juga sedang melakukan ujian kombat kelulusannya. Melihat apa yang sekarang sedang terjadi, Xiao Yun pun teringat kenangan di 4 tahun yang lalu. Pada saat itu, kakaknya yang mengikuti tes untuk masuk National Awakening University pun mendapatkan surat penerimaannya, dan dengan bangganya, kakaknya itu menunjukkan hasilnya itu kepada Xiao Yun. Dan Xiao Yun yang melihat itu pun merasa sangat senang, karena kakaknya itu tidak lama lagi akan menjadi seorang awakening seperti kedua orang tua mereka. Dengan hasil yang si Chen dapatkan untuk masuk ke National Awakening University itu pun lalu berkata kepada Xiao Yun, kalau ia sudah membangkitkan kelasnya, dan menjadi seorang awakening dan tergabung ke guild yang terpandang, si Chen berkata kalau dia pasti akan mendapatkan uang yang banyak dan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Dan tak lupa juga si Chen berkata, kalau dia akan mencari tahu kebenaran tentang menghilangnya kedua orang tua mereka itu. Namun sampai ia akan lulus dalam menempuh pelajaran di National Awakening University, si Chen yang masih belum membangkitkan kelasnya dan menjadi seorang awakening, kakaknya itu tetap ceria di hadapannya. Seolah-olah itu bukanlah hal yang sangat penting. Di balik senyum cerianya itu yang selalu kakaknya tunjukkan kepada Xiao Yun, Xiao Yun sebenarnya tahu, kalau kakaknya yang bahkan sejak masuk National Awakening University selalu berjuang lebih keras di antara teman seangkatannya, dan pada akhirnya hanya ia satu-satunya orang yang tidak awakening. Melihat satu persatu temannya awakening, Xiao Yun tahu pasti kakaknya itu merasa sedih dan tertinggal dari teman-temannya meski kakaknya itu tidak pernah menunjukkan rasa sedihnya di hadapannya itu. Tak berselang lama, saat Xiao Yun sedang memikirkan kakaknya itu yang mungkin sedang sedih dalam pencapaian ujian kombat kelulusan yang ia dapatkan, teman sekelasnya yang bernama Zhu Tong pun datang dan berkata kepada Xiao Yun, apakah dirinya sudah tahu tentang kabar mengenai dua murid jenius National Awakening University? Di kabar yang ia dengar, Zhu Tong berkata kalau keduanya berhasil memimpin tim mereka dan mendapatkan skor sempurna. Bahkan wakil chairman aliansi World Guild datang sendiri dan memberi banyak pujian kepada kedua siswa jenius itu.
dan dengan pencapaian mereka yang sangat mengesankan itu, Zhu Tong berkata kalau mereka berdua telah diberitakan di mana-mana, yang hal itu pun menurut Zhu Tong akan membuat Kabupaten Changchang mereka yang kecil itu pasti akan menjadi terkenal. Zhu Tong yang tahu tentang kakak dari Xiao Yun yang bersekolah dengan kedua siswa jenius itu, pada saat ia akan bertanya tentang hasil yang didapat oleh kakaknya Xiao Yun, muncul seorang pria dan menyapa Xiao Yun, yang diketahui ia bernama Jin Duoxin, sekaligus dia adalah siswa idaman di sekolah mereka. Dan pada saat ia mengajak Xiao Yun untuk pergi ke kamar privat yang ia sewa di Tower Zipeng nanti malam, Xiao Yun langsung berlari dengan cepat meninggalkan pria yang dianggap sebagai primadona di sekolah mereka itu. Yang hal itu pun membuat pria itu terkejut, karena baru pertama kali ia mendapatkan penolakan dari seorang perempuan, namun tak sepengetahuan dari teman serta lelaki tersebut, Xiao Yun meninggalkan mereka pun mengingat akan nasib kakaknya itu, karena teman seangkatannya yang menjadi berita utama di setiap berita. Sementara kakaknya itu belum awakening sama sekali menurutnya itu. Dia merasa sakit meski hanya memikirkannya saja pun bergegas pulang untuk masak makanan enak untuk menghibur kakaknya itu. Di tanggal yang sama di malam harinya, tepatnya di tempat tinggal yang disewa oleh si Chen dan Xiao Yun, si Chen yang melihat hidangan mewah di depannya itu pun lalu bertanya kepada adiknya itu, kenapa adiknya tersebut memasak masakan yang begitu banyak. Namun Xiao Yun hanya terdiam membisu melihat ke arah kakaknya itu. Si Chen yang mulai memakan hidangan tersebut sambil mendengarkan sebuah berita di televisi yang ternyata sedang membicarakan dia dan Gong Ting yang berhasil menyelesaikan ujian kombat kelulusan dengan hasil yang sangat memuaskan. Pada saat reporter berita itu sedang menyampaikan kalau National Awakening University di wilayah Dongxin sudah sukses menyelenggarakan ujian kombat kelulusan, serta Karl Cavendish wakil chairman Aliansi World Guild juga hadir langsung di tempat ujian itu. Adiknya itu yang masih tak menyadari kalau berita itu sedang membicarakan kakaknya yang sedang makan di depannya itu pun berkata dalam hatinya, kalau sudah ia duga, kakaknya sudah memaksakan diri bertingkah tenang di depannya itu, dan Xiao Yun yang mengira kalau kakaknya itu sudah gagal dalam ujian kombat kelulusan yang si Chen ikuti. Pada saat ia merasa kasihan dengan kakaknya itu, dia pun terkejut mendengar pembawa berita yang menyampaikan kalau Karl Cavendish secara pribadi memberikan pujian ke salah satu murid jenius itu yang menyebutkan nama kakaknya tersebut, yang akhirnya Xiao Yun pun tahu kalau salah satu murid jenius itu adalah kakaknya. Sementara di sisi Gong Ting yang terluka, dia yang terlihat sedang bersujud di hadapan ayahnya itu sambil memegang sebuah cambuk. Ayahnya yang marah pun berkata kepada Gong Ting, kalau panggung yang sudah ia bangun, penonton yang ia undang demi anaknya itu. Tapi pada akhirnya, anaknya itu malah merusak pertunjukannya. Ditambah Gong Ting yang tidak mendapatkan kemenangan, serta juga kalah dari bocah yang namanya bahkan tidak layak untuk disebut. Mulai di detik itu, Gong Lin berkata kalau Gong Ting tidak perlu ikut campur lagi dalam urusannya, karena mulai sekarang ayahnya itu berkata kalau dia akan mengatur semuanya untuk pertarungan penentuan yang akan dilakukan seminggu lagi, karena ulah anaknya itu yang tidak mampu menanganinya sama sekali. Gong Lin berkata kalau dia harus bertindak secara langsung, karena tidak peduli apapun rintangannya. Gong Lin berkata kalau peringkat pertama hanya akan menjadi milik keluarga Gong. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.